Hai, ketemu lagi dengan saya Ati Marmiati dan ini merupakan part ketiga dari pembahasan terkait program pengungkapan sukarela. Nah, kali ini di bagian terakhir ini juga sangat penting karena wajib pajak harus memahami hal-hal apa saja yang perlu dicermati sebelum ikut Tax Amnesty Jilid 2 ini. Oke, kita akan membahas tentang pembetulan dan pembatalan surat keterangan, ya. Pembetulan atau pembatalan surat keterangan. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh DJP, ya, atas harta bersih yang diungkapkan, apabila tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ya, maka apabila yang terjadi hanya salah tulis dan salah hitung, maka dapat dilakukan pembetulan surat keterangan. Namun, apabila harta bersih tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian periode perolehan harta tidak memenuhi syarat PPS, kemudian peserta PPS sedang diperiksa, sedang dibubar, sedang disidik, sedang dalam proses peradilan atau menjalani tindak pidana perpajakan, kemudian peserta PPS tidak mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum yang dilakukan, kemudian peserta PPS tidak memenuhi persyaratan, maka seketnya dapat dibatalkan oleh DJP, ya. Apabila kondisinya seperti yang saya sebutkan tadi, maka seket dapat dibatalkan oleh DJP. Ketentuan repatriasi. Nah, ini perlu Bapak Ibu pikirkan dari sekarang, ya. Apakah kita nanti itu mau repatriasi? Apakah kita nanti akan ikut investasi atau tidak? Itu bisa dipikirkan dari sekarang sehingga nanti tanggal 1 Januari begitu programnya sudah diluncurkan, kita tinggal klik kita mau ngapain, mau ikut yang tarif berapa. Ketentuan repatriasi, ya, batas waktu paling lambat 30 September 2022. Cara mengalihkannya harus melalui bank, ya. Kita sekarang ini juga nggak mungkin kan membawa uang tunai dari luar negeri ke Indonesia, nanti udah ketangkep di bea cukai. Kemudian holding periodnya, ya, jangka waktunya, ya, jangka waktu holding period adalah 5 tahun sejak diterbitkannya sket. Ketentuan holding period untuk repatriasi juga berlaku untuk harta deklarasi dalam negeri. Nah, ini sekarang ketentuan untuk investasi, ya. Bentuk investasi yang diatur adalah hilirisasi sumber daya alam dan atau renewable energy. Nah, pendirian usaha baru atau penyertaan modal sah-sah saja. Kemudian yang kedua adalah surat berharga negara. Batas waktu untuk investasi adalah 30 September 2023. Kemudian holding periodnya 5 tahun sejak diinvestasikan, ya. Ketentuan lainnya, investasi dapat dipindahkan ke bentuk lain setelah minimum 2 tahun. Kemudian perpindahan antar investasi maksimum 2 kali dengan maksimum 1 kali perpindahan dalam 1 tahun kalender. Diberikan maksimum jeda 2 tahun perpindahan antar investasi. Jeda waktu perpindahan investasi menangguhkan holding period 5 tahun. Oh, ya, jadi hati-hati sebelum nanti Bapak Ibu memutuskan mau ikut program yang tarifnya berapa, ini ada konsekuensinya, ya, ada konsekuensinya. Maka kalau saya pribadi, misalnya saya nanti mau ikut, ya, kebetulan sih saya udah nggak perlu ikut karena nggak ada yang belum dilaporkan, semuanya sudah dilaporkan. Jadi pertimbangkan baik-baik mau ikut yang mana, ya, karena semuanya ada konsekuensinya. Nah, ini cara investasi untuk ketentuan pembelian SBN, ya, pengungkapan hartanya
bisa deklarasi dalam negeri, bisa repatriasi tadi. Ini ketentuannya adalah bisa berupa mata uang rupiah, bisa falas ya. Nah, untuk SBN ya, itu juga bisa rupiah tapi tidak bisa falas ya. Nah, untuk harta repatriasi ya, mata uangnya bisa IDR, bisa falas, SBN-nya harus rupiah ya, SBN-nya harus rupiah. Tapi masih bisa juga yang US dollar. Nah, ini dilakukan di pasar perdana dengan mekanisme private placement melalui dealer yang ditunjuk, yang dengan menunjukkan suket, dengan menunjukkan seket ya. Nah, kemudian setelah tadi melakukan investasi, ada laporan investasi ya. Ada laporan investasi yang harus dilakukan sampai dengan batas investasi itu berakhir ya, sampai dengan batas investasi itu berakhir. Nah, peserta PPS dengan komitmen investasi wajib menyampaikan laporan realisasi investasi melalui laman DJP ya. Informasi yang dilaporkan meliputi informasi per akhir tahun buku sebelum tahun laporan disampaikan ya, sebelum tahun laporan disampaikan. Waktu pelaporan tahunan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan. Ya, ini berarti kalau yang skema 2 tadi atau kebijakan 2 oleh orang pribadi saja itu sampai 31 Maret tahun berikutnya. Kemudian dilaporkan sampai dengan berakhirnya batas waktu investasi. Jadi selama 5 tahun. Ini juga konsekuensi yang harus dipertimbangkan. Nah, ini ada penalti bagi wajib pajak peserta yang melakukan beban prestasi ya, apabila beban prestasi, repatriasi atau investasi untuk kebijakan pertama ya, untuk kebijakan pertama atas repatriasi aset luar negeri dan deklarasi aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN, hilirisasi sumber daya alam dan renewable energy ya, itu kalau kemarin ya, karena kita memutuskan untuk yang tarif 6%, maka apabila gagal investasi ya, gagal investasi berarti dia hanya repatriasi saja, asetnya sudah dibawa ke dalam negeri tapi tidak diinvestasikan, maka disebut gagal investasi. Maka apabila wajib pajak itu melakukannya secara sukarela akan dikenai tarif tambahan 3%. Namun apabila itu sampai ditemukan oleh DJP, maka dia akan diterbitkan SKPKB ya, dengan tambahan tarifnya 4,5%. Nah, ini yang pertama adalah gagal investasi hanya repatriasi saja. Yang kedua, ini gagal investasi dan gagal repatriasi ya. Gagal investasi dan gagal repatriasi khusus deklarasi luar negeri ya. Jadi harusnya dia ikut tarif deklarasi, tapi pada waktu itu pada saat ikut dia berencana untuk repatriasi dan investasi, ternyata gagal, bahkan repatriasi pun tidak jalan. Maka apabila itu diungkapkan secara sukarela, maka akan membayar tarif tambahan sebesar 6%. Dan apabila ditemukan oleh DJP, maka harus membayar tambahannya 7,5%. Nah, kemudian untuk tarif yang 8% atas repatriasi aset luar negeri dan deklarasi ya, ini tentu saja gagal repatriasi ya, gagal repatriasi, maka dia akan dikenai tarif tambahan apabila diungkapkan secara sukarela 4%. Apabila ditemukan DJP kemudian diterbitkan SKPKB, maka akan dikenai tarif tambahan 5,5%. Nah, jadi ini juga konsekuensi ini bisa dipertimbangkan dari sekarang kita mau ikut tarif yang mana ya. Jangan sampai kita ikut yang termurah tapi kemudian
kebijakan berikutnya atau kewajiban berikutnya melakukan ban prestasi. Alih-alih mendapatkan tarif murah, tentu saja ini menjadi tinggi juga gitu loh. Nah, untuk yang ban prestasi bagi peserta kebijakan kedua, ya, kebijakan kedua ini adalah orang pribadi atas harta perolehan tahun 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan di SPT, maka yang pertama, yang tarifnya itu paling murah, yaitu wajib pajak yang melakukan repatriasi aset luar negeri dan deklarasi aset dalam negeri yang rencananya diinvestasikan. Ya, rencananya dulu diinvestasikan, tapi gagal investasi. Ya, jika gagal investasi, maka dia akan dikenai tarif tambahan 3% kalau itu sukarela. Ya, apabila kita sadar dengan sendirinya kemudian membayar tarif 3% tambahannya. Apabila ditemukan oleh DJP, maka tambahannya 4,5%. Nah, kemudian apabila gagal investasi dan gagal repatriasi, sehingga dia hanya mampu melakukan deklarasi, maka dia akan membayar tarif tambahan 7% apabila dilakukan secara sukarela dan 8,5% apabila ditemukan oleh DJP. Kemudian repatriasi aset luar negeri dan deklarasi aset dalam negeri yang tarifnya 14% ya. Nah, ini hanya apabila terjadi kegagalan repatriasi, maka dia akan dikenai tarif 5% untuk yang pengungkapan sukarela, kemudian untuk SKPKB-nya dikenai tarif 6,5%. Nah, jadi akhirnya nggak jadi kena tarif yang murah ya, nggak membayar tarif yang murah. Kalau kita buat prestasi, ada konsekuensi tambahan pembayaran PPh final yang harus disetor ke negara. Hak dan kewajiban setelah pengungkapan harta. Ya, setelah melakukan pengungkapan harta ini, peserta PPS kebijakan kedua tidak dapat lagi mengajukan permohonan restitusi atau upaya hukum. Peserta PPS yang buat prestasi mencabut upaya hukum, maka sengketnya dibatalkan. Laporan SPT pasca program pengungkapan sukarela. Harta bersih menjadi tambahan saldo laba ditahan. Harta atau utang SPPH sebagai harta atau utang baru sesuai dengan tanggal sengket dalam SPT 2022. Nah, harta dalam SPPH ini tentu saja tidak dapat disusutkan atau diamortisasikan untuk kepentingan perpajakan. Nah, ini bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, tidak boleh menyusutkan atau melakukan amortisasi atas harta yang diungkap dalam PPS ini. Nah, apabila di kemudian hari terjadi sengketa terkait PPS dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan kepada pengadilan pajak. Upaya hukum terhadap sengketa ini berupa SKPKB kurang ungkap kebijakan kedua, kemudian SKPKB gagal repatriasi atau investasi. Ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Nah, jadi ini konsekuensi yang harus Bapak Ibu pertimbangkan dari sekarang sebelum kita mengikuti program pengungkapan sukarela. Mudah-mudahan begitu jelas dari part 1, part 2, part 3. Jangan nontonnya sepotong-sepotong ya. Harap disimak secara keseluruhan supaya gambarannya menjadi utuh. Lagi-lagi saya ingin menyampaikan bahwa apabila saat ini ya masih ada SP2DK dan diharapkan untuk membayar,
kemudian AR-nya menjanjikan atau memberikan informasi atau menyampaikan informasi bahwa atas pembayaran pembetulan ini ya, pembetulan yang sesuai dengan SP2DK nanti dapat dipindah bukukan, itu PHP ya, itu PHP karena di dalam ketentuan undang-undang pengungkapan sukarela ini tidak, uang tebusannya atau PPh finalnya tidak dapat dilakukan melalui pemindah bukuan. Salam gamblang pajak. Sampai ketemu di video saya berikutnya.